Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Nifal Nugraha, nomor urut 5. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membahas tentang pertempuran 5 hari. Pertemuan 5 hari adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu. Dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Kido Butai terkenal sebagai pasukan yang paling pemberani, dan untuk masuk mencari perlindungan mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang lewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Kompetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang, Reservoir Siranda di Candi Lama. 8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah, sedangkan air di Candi Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber air mata di kota Semarang. Sebagai kepala rumah sakit Purusara, sekarang menjadi rumah sakit Karyadi. Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi, kepala laboratorium Purusara, segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat, termasuk di jalan menuju reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi mencoba mencegah suaminya pergi, mengingat keadaannya sangat genting itu. Namun Dr. Karyadi berpendapat lain. Dia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Akhirnya istri Dr. Karyadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat oleh tentara Jepang di jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 11.30